Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali materi perkuliahan kita Geografi Pemilihan Umum, pertemuan ke-14 Geografi Politik part 6. Faktor yang mempengaruhi keinginan individu memilih salah satu partai atau orang adalah menyangkut pengetahuan individu itu sendiri tentang dirinya. Kognisi ini mencerminkan pengetahuannya, antara lain berkenaan dengan hakikat berbagai kegiatan yang akan dijalani. Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan, demand dan reward, serta martabat yang akan diperoleh dalam melakukan pilihannya itu. Ia dibimbing oleh kognisinya yang berkenaan dengan dirinya dan memiliki kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya. Masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik terdorong oleh keyakinan bahwa melalui itu kebutuhan dan kepentingan mereka akan tersalurkan. Tingkat ketertarikan atau kehendak seseorang dalam melakukan suatu pilihan merupakan fungsi dari kegunaan pilihan tersebut bagi dirinya. Ia menganggap bahwa hal tersebut dapat memberikan manfaat-manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan hal-hal negatif yang mungkin timbul sebagai risiko mengambil keputusan melakukan pilihan itu. Dari segi psikologi, dikatakan bahwa tingkah laku seseorang merupakan fungsi dari cara dia memandang. Karena itu, dalam mengubah tingkah laku seseorang harus dimulai dari mengubah persepsinya. Dalam proses persepsi ada 3 komponen utama, yaitu 1. Melalui proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar, intensitasnya dan jenisnya dapat banyak atau sedikit. 2. Melakukan interpretasi, yaitu proses mengorganisasi informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, kecerdasan, dan sebagainya. Dan interpretasi juga bergantung kepada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengkategorian informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana. 3. Interpretasi dari persepsi kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Jadi, proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang sampai. Dengan demikian, sebelum melihat sikap pemilih, perlu diketahui persepsi pemilih terhadap sesuatu yang dikehendaki indikatornya. Ada beberapa definisi persepsi yang kemudian dikemukakan oleh para ahli. Mar'ad 1984 menyatakan bahwa persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisi, dan persepsi dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala, dan pengetahuannya. Para ahli psikologi menyatakan bahwa persepsi berkenaan dengan pengenalan objek sosial yang ada pada waktu sekarang yang terdapat di dalam bidang pendirian langsung, dan kesan yang telah diperoleh oleh perorangan atau kelompok sebagai pengalaman pada masa lampau. Beberapa ahli geografi mengungkapkan definisi persepsi sebagai suatu istilah yang meliputi segala sesuatu sebagai
jumlah dari keseluruhan pengamatan, ingatan, sikap, preferensi, dan faktor-faktor psikologis lainnya yang ikut serta dalam pembentukan apa yang dinamakan kognisi lingkungan. Sedangkan Desiderato dalam Rahmat 1994 mengatakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyampaikan informasi dan menafsirkan pesan. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan pemberian makna oleh seseorang terhadap objek tertentu yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, suasana hati, kebutuhan, dan sebagainya. Makna yang diberikan terhadap seseorang terhadap suatu objek dapat diketahui melalui kesan, pendapat, dan perilaku yang ditimbulkan berkaitan dengan objek yang bersangkutan. Menurut Rahmat 1994 mengungkapkan ada 3 faktor yang sangat mempengaruhi persepsi, yaitu 1. Faktor perhatian, yaitu proses mental ketika stimulus atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. 2. Faktor fungsional, yaitu berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor personal, yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli itu. 3. Faktor struktural, berasal dari sifat stimuli fisik dan efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu. Para psikolog Gestalt seperti Kohler, Wertheimer, dan Kafka merumuskan prinsip-prinsip persepsi yang bersifat struktural yang terkenal dengan teori Gestalt yang berbunyi, bila kita mempersepsi sesuatu, kita mempersepsinya sebagai sesuatu keseluruhan. Dijelaskan lebih lanjut oleh Kohler bahwa jika kita ingin memahami suatu peristiwa, kita tidak dapat meneliti fakta-fakta yang terpisah. Kita harus memandangnya dalam hubungan keseluruhan. Untuk memahami seseorang, kita harus melihatnya dalam konteksnya, dalam lingkungannya, dalam masalah yang dihadapinya. Persepsi terhadap suatu objek tertentu antara individu dengan individu yang lainnya memiliki kemungkinan yang berbeda, karena pada hakikatnya persepsi hanya akan terjadi apabila individu menerima stimulus dari luar dirinya sampai ia mengenal dan menyadari apa yang dialaminya. Ini menunjukkan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang kompleks di mana melibatkan hubungan beberapa komponen yang saling terkait satu sama lain. Berdasarkan pendapat di atas, maka faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi diantaranya pengalaman, perhatian, adanya stimulus, dan aturan atau nilai-nilai yang berada baik pada diri individu maupun pada lingkungan sekitarnya. Di bawah ini, perhatikan bagan mengenai proses persepsi yang dikemukakan oleh Marat. Proses sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat. Sedangkan pengetahuan dan cakrawalannya memberikan arti terhadap objek
psikologi tersebut. Melalui komponen kognisi ini akan timbul ide, kemudian konsep mengenai apa yang dilihatnya. Berdasarkan nilai dan norma yang dimiliki pribadi seseorang akan terjadi keyakinan atau belief terhadap objek tersebut. Selanjutnya, komponen afeksi mengenai evaluasi emosional senang atau tidak senang terhadap objek. Pada tahap selanjutnya berperang komponen konasi yang menentukan kesediaan atau kesiapan jawaban berupa tindakan terhadap objek. Atas dasar tindakan ini, maka situasi yang semula kurang atau tidak seimbang menjadi seimbang kembali. Keseimbangan dalam situasi ini berarti bahwa antara objek yang dilihat sesuai dengan penghayatannya, di mana unsur nilai dan norma dirinya dapat menerima secara rasional dan emosional. Jika situasi ini tidak tercapai, maka individu menolak dan reaksi yang timbul adalah sikap apatis, acu tak acu, atau menentang sampai ekstrim memberontak. Keseimbangan ini dapat kembali jika persepsi dapat diubah melalui komponen kognisi. Terjadinya keseimbangan ini akan melalui perubahan sikap di mana tiap komponen mengolah masalahnya secara baik. Dari bagian persepsi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi individu tentang suatu objek psikologi, yaitu faktor pengalaman, faktor proses belajar, cakrawala, dan pengetahuan individu itu sendiri. Untuk mempengaruhi masa politik, maka tentu saja ketiga faktor tersebut menjadi perhatian utama. Kajian psikologis dalam proses kegiatan pemilihan umum adalah sesuatu yang terus aktual. Dalam geografi pemilihan umum, kajian ini dilakukan dengan melakukan kajian ekologis, sebagaimana telah disinggung di awal tadi. Dengan pendekatan ekologis, para juru kampanye yang akan mempengaruhi masa politiknya sebaiknya lebih bersifat lokal atau mengangkat masalah-masalah lokal daerahnya. Para pemilih akan lebih paham terhadap program partai jika diterangkan dengan program-program yang lebih aplikatif di daerah setempat. Ya, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika banyak terjadi kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.